Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 proses manufaktur R4B. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu material remover yang terdiri dari mesin bor, mesin bubut, mesin frais, dan mesin gerindra. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ricky Andriansyah yaitu saya sendiri, kemudian ada Aurelia Azkia Azahra, Aditya Chandra Setiawan, Ferianto, dan Rizky Sukmara. Baik, untuk yang materi yang pertama yaitu mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin dengan gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakaian mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau meluaskan lubang hingga meruncingkan bagian lubang. Sedangkan pengeboran adalah proses menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Prinsip kerja mesin bor. Pada umumnya prinsip kerja mesin bor sendiri yaitu poros mesin berputar, di mana pada bagian ujungnya disambungkan mata bor yang dapat mengebor terhadap benda kerja yang dijepit pada meja bor. Benda kerja diam dan mata bor bergerak secara rotasi dengan kecepatan tertentu. Kemudian ada jenis-jenis mesin bor. Yang pertama ada mesin bor duduk, yaitu mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang dengan benda kerja dengan diameter kecil sampai dengan 16 mm. Prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakaian saat pengeboran. Jenis bahan material yang bisa diproses pada mesin ini pada umumnya untuk melubangi plat besi dan kayu. Kemudian ada mesin bor koordinat. Mesin bor koordinat pada umumnya sama prinsipnya dengan mesin bor lainnya. Perbedaannya terdapat pada sistem pengaturan posisi pengeboran. Mesin koordinat digunakan untuk membuat atau memperbesar lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Untuk mendapatkan ukuran ketelitian yang tinggi, digunakan meja kombinasi yang dapat diatur dalam arah memanjang dan arah melintang dengan bantuan sistem optik. Ketelitian dan ketepatan dapat diatur sampai mencapai toleransi 0,001 mm. Mesin bor tegak. Mesin bor tegak digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakaian dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Pada proses pengeboran, poros utama digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Meja dapat diputar 360 derajat. Meja diikat bersama sumbu berurir pada batang mesin sehingga dapat digerakkan naik turun dengan menggerakkan engkol. Mesin bor lantai. Mesin bor lantai adalah mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin ini disebut juga mesin bor kolom. Jenis lain dari mesin bor lantai adalah mesin bor yang mejanya disangga dengan batang pendukung. Mesin bor ini biasanya dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang berat dan juga besar. Mesin bor manet. Mesin bor manet adalah mesin bor yang terdapat magnet di bagian bawah. Jenis bahan material yang bisa diproses pada mesin ini adalah pengeboran dinding besi, karena magnet di badan mesin berguna sebagai penyangga ketika ditempelkan ke media besi. Karena magnet pada bagian bawah mesin bor dapat ditempelkan dalam bidang besi secara vertikal. Magnet ini juga dapat dimatikan atau dinyalakan. Ukuran bor magnet ini terdiri dari 23 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, dan paling besar adalah 60 mm. Mesin bor cor. Mesin bor cor paling jarang digunakan karena fungsi utama dari bor ini untuk melubangi lantai. Mesin bor cor ini biasanya digunakan untuk pengukuran ketebalan aspal di jalan atau digunakan dalam sebuah proyek pembangunan yang cukup besar. Mesin bor ini memiliki mata bor yang besar, terbentuk seperti tabung, dan pada umumnya digunakan untuk mengebor lantai pada gedung untuk membuat jalur pipa atau kabel. Mesin bubut. Mesin bubut adalah merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda
yang diputar. Mesin bubut selalu salah satu proses pemesinan yang digunakan pada pemotongan logam adalah proses bubut. Proses ini bertujuan untuk membuat material di mana benda kerja dicengkam menggunakan sebuah krok dan yang berputar pada sumbu, sedangkan pahat bubut atau tolnya bergerak ke arah aksial dan radial terhadap benda kerja sehingga proses pemotongan terjadi menghasilkan permukaan yang konsentris dengan sumbu putar kerja. Prinsip kerja mesin bubut terletak pada benda kerja. Putaran tersebut akan disesuaikan dengan sumbu putar benda kerja. Mesin bubut yang digunakan untuk menyayat suatu benda akan melakukan gerakan translasi sejajar pada bagian pahat dari mesin bubut. Karena pahatnya menyesuaikan sumbu putar suatu benda, maka hasil bubutan tersebut akan berbentuk sebuah urir pada benda kerja. Benda yang akan dipotong atau dibentuk akan ditekan dengan poros spidol dengan bantuan kruk yang memiliki rahang pada salah satu ujung giginya, sehingga poros spindle memutar gigi roda pada poros spindle tersebut lewat gigi roda penghubung. Putaran akan diteruskan ke roda gigi poros ulir. Oleh krem berulir, putaran poros ulir akan diubah menjadi gerak lain, yaitu gerak translasi pada eratan yang membawa pahat. Maka benda kerja yang terkena pada terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Terima kasih, saya Ferianto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis mesin bubut. Mesin bubut center lead. Mesin bubut ini memiliki cara kerja dengan menggunakan proses spindle sebagai alat cengkram material dengan bantuan cuk berahang pada satu sisi ujungnya. Fungsi rahang sebagai pusat sumbu dan sisinya yang lain sebagai pemutar. Mesin center lead ini digunakan untuk industri besar maupun kecil, karena cara kerjanya sangat mudah dan efektif. Yang kedua, mesin bubut sabuk. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa, sehingga memutar roda gigi yang digerakkan sabuk atau puli pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, pemutaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulirnya. Sedangkan oleh klem berulit, putaran poros ulir akan diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat, sehingga benda kerjaan mengalami sayatan berbentuk ulir. Yang ketiga, mesin bubut vertical turning and boring milling. Mesin ini akan bekerja secara otomatis. Seorang operator hanya membuat settingan untuk menentukan bentuk akhir dari setiap potongan. Selanjutnya, mesin bubut bekerja dengan settingan yang telah ditentukan. Dengan cara tersebut, lebih mudah dan lebih efektif waktu dapat mengontrol mesin lainnya. Yang keempat, mesin bubut facing lead adalah sebuah mesin bubut yang dirancang untuk membuat benda kerja berbentuk piringan besar berupa plat pada sisi dasar. Cara kerja mesin ini dengan mengunci dan mengencangkan benda kerja menggunakan cakar-cakar yang dapat disetting pada sebuah plat penyeting yang besar, yang kemudian dilakukan proses pembentukan pada kedua sisi piring. Yang kelima, mesin bubut turret. Mesin bubut turret memiliki kemampuan khusus untuk mengerjakan material secara identik. Maksudnya adalah mesin dapat bekerja sesuai dengan ukuran kerja yang telah diatur oleh operator untuk melakukan produksi bahan kerja. Karakteristik pembubutan mesin bubut adalah bahwa mata pahat untuk operasi perurutan dapat disetting dalam kesiagaan untuk penggunaan yang sesuai dalam urutannya. Yang keenam, mesin bubut turret jenis saddle. Mesin ini hampir mirip dengan mesin bubut turret biasa. Mesin ini menggunakan saddle untuk melakukan pengaturan dan pengoperasiannya untuk menghasilkan material yang identik, dan memiliki turret yang langsung dipasangkan pada saddle yang bergerak maju mundur
dengan turret tertentu. Yang ketujuh, mesin bubut turret vertikal. Mesin ini juga dapat menghasilkan material dengan identik. Mempunyai meja putar yang memiliki bidang cengkram atau turret yang terpasang menyilang di atas rel meja putar. Terdapat kepala samping yang berfungsi sebagai pengontrol pahat dengan sistem yang sudah disetting sehingga terjadi pengulangan proses secara identik. Umumnya mesin ini hanya dilakukan pekerjaan pencengkraman dengan jumlah gigi pada roda gigi penukaran dari 15 gigi sampai dengan 127 gigi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin fresh dan juga jenis-jenis dari mesin fresh. Mesin fresh adalah mesin perkakas yang digunakan untuk menyelesaikan atau mengerjakan suatu benda kerja dengan pisau fresh atau cutter sebagai alat pemotong penyayat yang berputar pada sumbu porosnya. Mesin ini memiliki fungsi untuk memotong atau mengebor bahan padat seperti logam. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan serpihan benda padat melalui putaran pisau fresh yang berkecepatan tinggi dan dengan pergerakan alat pemotong. Proses ini dalam manufaktur disebut sebagai proses machining. Prinsip kerja mesin ini adalah alat potong mesin fresh berputar, sedangkan benda kerjanya itu bergerak mendatar dan melintang secara perlahan. Kelebihan dari mesin fresh ini adalah menghasilkan bentuk yang kompleks pada permukaan datar atau permukaan yang tidak beraturan. Yang kedua, dapat dikendalikan oleh mesin CNC. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin fresh. Mesin fresh itu dibagi menjadi 3, mesin fresh horizontal, mesin fresh vertikal, dan juga mesin fresh universal. Yang pertama ada mesin fresh horizontal. Mesin ini dilengkapi dengan brace yang mampu menopang arbor dan juga meja yang bergerak naik turun pada sumbu vertikal. Poros spindle dan pisau fresh dipasang secara horizontal atau mendatar pada komponen yang disebut arbor. Poros ini berfungsi sebagai pemutar dan juga pemegang alat potong. Mesin ini dapat digunakan untuk memotong alur, rata, roda gigi lurus, dan membelah dan juga memotong. Yang kedua ada mesin fresh vertikal. Mesin ini dilengkapi dengan posisi spindle pada poros vertikal dan tegak lurus terhadap arah koordinat gerakan meja. Mesin fresh vertikal ini digunakan untuk memfresh rata, ulur, bentuk, membelah atau memotong dan juga mengebor. Dan yang terakhir ada mesin fresh universal. Mesin fresh universal ini menggabungkan dua tipe sebelumnya, yaitu mesin fresh horizontal dan juga mesin fresh vertikal. Hanya saja penggunaan keduanya itu tidak berbarengan tidak bisa dilakukan secara berbarengan. Di sini juga ada bagian-bagian dari mesin fresh. Bisa dilihat gambarnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya oleh teman saya, yaitu selanjutnya mesin gerinda. Mesin gerinda adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, serta menggerus benda kerja kasar maupun halus dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Mesin gerinda memiliki mata potong jamak atau lebih dari satu yang digunakan untuk mengasah maupun sebagai alat potong benda kerja. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi gesekan yang akan membuat pengikisan, penajaman, pengasahan, pemolesan atau pemotongan. Kelebihan dari mesin gerinda adalah dapat mengerjakan benda kerja yang dengan tuntunan ukuran yang sangat presisi. Yang kedua, dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus hingga N6. Yang ketiga, dapat mengerjakan benda kerja yang telah dikeraskan. Jenis-jenis mesin gerinda. Yang pertama mesin gerinda silindris atau cylindrical grinding machine. Yang kedua mesin gerinda khusus alat potong. Terus yang ketiga mesin gerinda datar atau surface grinding machine. Yang keempat mesin gerinda duduk atau bench grinder. Mesin gerinda silindris merupakan mesin gerinda yang digunakan untuk menggerinda benda yang memiliki bentuk silindris dan tirus. Sedangkan mesin gerinda khusus alat potong ini dirancang khusus untuk mengasah alat potong.
Dan mesin gerinda datar atau surface grinding paling banyak digunakan untuk menggerinda benda kerja untuk mendapatkan kehalusan dan kerataan permukaan serta ukuran benda kerja yang diinginkan. Yang selanjutnya mesin gerinda duduk berukuran lebih kecil dan dipasang pada meja kerja dengan baut. Mesin ini memiliki 2 batu gerinda pada kedua ujungnya dan umumnya digunakan untuk mengasah benda-benda kecil seperti matabor, pahat, bubut, kapak, pisau, golok, dan sebagainya. Oke, ya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dipahami dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.